Setiap hari dalam pencernaan kita terjadi peperangan antara kubu bakteri bagus yang memperkuat daya tahan tubuh kita dan kubu bakteri jahat atau patogen yang mengeluarkan racun, sehingga melemahkan daya tahan tubuh kita dan akhirnya menyebabkan berbagai macam penyakit. Bagaimana cara memperkuat kubu pertahanan kita? Halo teman-teman terkasih, dimanapun teman-teman berada, salam damai dan sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Lina. Kali ini saya akan share cara membuat kefir susu menggunakan bibit kefir. Mengapa orang-orang memfermentasikan susu? Zaman dahulu, sebelum ada lemari es, orang-orang mengawetkan susu dengan menambahkan bibit kefir. Bibit kefir ini mengkonsumsi laktos atau gula yang ada di susu, sehingga menjadi asam. Susu yang difermentasi ini menjadi lebih tahan lama karena laktos dalam kefir susu sudah dikonsumsi oleh bibit kefir. Maka kefir ini cukup aman dikonsumsi untuk orang-orang yang mempunyai masalah dengan laktos. Dengan cara ini, susu menjadi jauh lebih bernutrisi, mengandung banyak bakteri bermanfaat dan yeast atau ragi. Kefir mirip dengan yogurt. Kefir disebut right turning bacteria, sedangkan yogurt left turning bacteria. Kenapa kefir disebut right turning bacteria? Karena bakteri yang ada di kefir tinggal di dalam pencernaan kita dan membuat koloni di situ untuk memerangi patogen atau bakteri jahat. Kata kefir berasal dari bahasa Turki keyif, yang berarti badan terasa lebih sehat setelah mengkonsumsinya. Daya tahan tubuh kita tergantung dari kesehatan pencernaan kita, karena disitulah vitamin dan nutrisi diserap. Sedang yogurt disebut left turning bacteria. Adalah makanan untuk bakteri dan hanya tinggal dalam pencernaan selama 24 jam. Jumlah spesies bakteri bagus dalam kefir jauh lebih banyak daripada yang ada di yogurt. Ada sekitar 36 hingga 56 spesies bakteri bagus dalam homemade kefir, sedang dalam yogurt hanya ada 7 macam spesies. Perbedaan yogurt dan kefir, yogurt membantu membersihkan usus, sedangkan kefir membantu pertumbuhan bakteri baru dan yeast. Yogurt memberi makanan terhadap bakteri bagus, sedangkan kefir menyingkirkan patogen yang tidak sehat. Menambah nutrisi seperti triptopan yang nantinya diubah menjadi serotonin atau happy hormone. Pencernaan kita mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap mood kita. Kefir juga mengandung magnesium, kalsium, fosfor, vitamin B1 dan vitamin K2 yang membantu mencegah osteoporosis. Vitamin K2 adalah kunci bagi kalsium untuk bisa masuk ke tulang dan gigi. Tanpa vitamin K2, kalsium akan masuk ke sendi menjadi arteritis, ke jaringan mata menjadi katarak. Selain itu, vitamin K2 memberi kita lebih banyak energi. Yogurt mengandung lebih banyak gula dibandingkan dengan kefir. Kefir membantu mencegah kanker dan masalah pencernaan. Selain itu juga membantu mengatasi alergi dan inflamasi. Mengapa saya tertarik membuat kefir ini? Ceritanya begini. Pada tahun 2001, keluarga kami tinggal di kota Wuxi di Cina. Saat itu, anak kami yang berusia 2 tahun, anak kedua kami, mulai sering sakit-sakitan, terutama sakit perut. Dan dokter di Cina mulai memberikan dia antibiotik. Bertahun-tahun dokter di 3 negara di Cina, Indonesia, dan di Australia tidak menemukan penyakit anak saya. 12 tahun kemudian, seorang ahli penyakit anak di Sydney
mulai menelusuri latar belakang keluarga kami. Dia mencurigai anak kami menderita penyakit autoimun, yaitu FMF atau Familial Mediterranean Fever, yang banyak diderita oleh orang-orang yang berasal dari daerah Mediterania, karena suami saya berasal dari Jordan. Maka dokter itu memutuskan untuk memeriksa DNA anak saya. Kecurigaan dia terbukti. Anak saya menderita FMF yang menyebabkan inflamasi dalam perutnya. Karena terlalu sering minum antibiotik, anak saya mengalami anxiety atau gangguan cemas. Hampir setiap malam selama bertahun-tahun, dia terbangun dari tidur dan mulai menangis terisak-isak. Kami berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan dia selalu terbangun dan menangis. Gangguan cemas ini berlangsung bertahun-tahun hingga dia berusia 16 tahun. Setelah saya telusuri, berhentinya gangguan cemas anak saya adalah berkat susu kefir yang saya berikan kepada keluarga kami secara rutin. Ternyata, konsumsi antibiotik yang terlalu sering membuat banyak bakteri bagus dalam perutnya mati. Dari situ saya tahu bahwa kekurangan bakteri bagus dalam perut bisa membuat orang depresi. Yang saya perhatikan juga, setelah saya sering minum kefir ini, alergi saya tidak pernah kambuh. Sebelumnya, setiap kali musim semi, saya selalu bersin-bersin. Di sini disebut hay fever atau alergi polen. Yang saya perhatikan juga, anak saya yang bungsu saat itu baru berhenti mengompol saat berusia 8 tahun. Setelah mendengar ceramah dari Dr. Natasha Campbell McBride yang menerangkan bahwa banyak anak-anak yang sudah beranjak besar dan juga orang dewasa yang masih mengompol adalah karena populasi dalam pencernaan didominasi oleh patogen atau bakteri jahat yang mengeluarkan racun yang bersifat panas. Dan saat racun itu dikeluarkan melalui saluran kencing, karena sifat panas dari racun itu membuat sensor dalam saluran kencing terbakar. Karena sensor tidak bekerja, maka orang-orang yang tidur nyenyak tidak akan merasa bahwa saluran kencing mereka sudah penuh dan mereka harus bangun untuk ke toilet. Akibatnya, mereka mengompol. Semoga video ini bermanfaat untuk orang-orang yang mempunyai masalah seperti keluarga saya. Sekarang bagaimana cara membuat kefir susu? Mudah sekali. Anda hanya perlu mempersiapkan 3 bahan saja. Yaitu, pertama, susu full cream. Kedua, bibit kefir. Ketiga, toples beling. Caranya, tuang sekitar 1 liter susu segar yang tidak perlu dipanaskan ke dalam toples. Kemudian tambahkan sekitar 3 sendok makan bibit kefir susu. Tutup, jangan terlalu rapat, atau bisa menggunakan kain. Jangka waktu fermentasi kefir susu ini bervariasi, tergantung dari suhu ruangan saat fermentasi itu berlangsung. Selama musim dingin, susu akan terfermentasi setelah 2 hari. Di musim panas, dalam waktu 6-8 jam, susu sudah bisa disaring dan diminum. Tanda-tanda susu sudah bisa diminum setelah susu menjadi kental dan terasa asam. Semakin lama kita diamkan, susu akan semakin asam. Jadi untuk teman-teman yang tidak terbiasa dengan rasa asam, bisa menambahkan buah-buahan ke dalam susu kefir ini dan kemudian di blender. Lebih bagus lagi kalau kefir yang telah difermentasi ini disaring. Tolong diperhatikan untuk menggunakan saringan dan sendok yang terbuat dari plastik. Bisa difermentasi untuk kedua kali dengan menggunakan 1 genggam buah atau sedikit kulit lemon atau jeruk.
Fermentasi yang kedua ini, yang tanpa menggunakan bibit kefir, selain mengurangi keasaman kefir, juga akan meningkatkan kadar enzim, vitamin B, mineral, dan folik asid. Untuk fermentasi kedua, selama 1 jam diletakkan di dapur atau dimasukkan ke lemari es untuk beberapa jam sehingga fermentasi bisa diperlambat. Sehingga rasa kefir jauh lebih enak dan tidak terlalu asam. Setelah beberapa jam, kefir dari fermentasi kedua ini bisa dikonsumsi. Apabila membeli bibit kefir online yang mungkin hanya sekitar 1 sendok teh, tambahkan susu setengah gelas saja. Setelah bibit berkembang biak, bisa ditambahkan susu lebih banyak, perbandingannya sekitar 1 sendok makan bibit kefir untuk 1 liter susu. Smoothie kefir susu ditambahkan dengan pisang dan stroberi, siap dinikmati. Nikmat dan segar sekali. Siapa sangka minuman yang mudah cara membuatnya ini mengandung nutrisi dan probiotik alami yang sangat berguna untuk daya tahan tubuh kita. Jangan lupa ya, coba membuat sendiri di rumah. Dengan membuat minuman probiotik sendiri di rumah secara rutin, kita telah membantu tubuh untuk berperang melawan penyakit. Pertama kali saya memberi kefir untuk anak-anak saya, mereka kurang suka. Saya tambahkan sedikit sirup koko pandan dan mereka suka sekali. Setelah mereka terbiasa dengan rasa kefir, saya tidak pernah menambahkan sirup, melainkan saya tambahkan sedikit garam dan es batu. Apakah guna enzim di dalam tubuh kita? Tanpa enzim, pencernaan tidak akan bisa bekerja secara optimal. Walaupun kita makan makanan yang bernutrisi tinggi, nutrisi itu tidak akan bisa terserap dan tercerna dengan sempurna. Tuhan menciptakan tubuh kita ini dengan sempurna.
tubuh kita bisa membuat kita sehat kalau kita tahu cara tubuh kita bekerja. Sistem daya tahan tubuh kita sangat menakjubkan. Tuhan mendesain sistem ini untuk membuat tubuh kita bekerja dengan optimal apabila kita memberikan bahan-bahan untuk sel-sel tubuh kita untuk beregenerasi. Sel-sel tubuh akan mati dan tumbuh sel-sel baru lagi. Menurut Dr. Zach Bush, dokter spesialis penyakit dalam, metabolisme dan juga ahli hospice, dia mengatakan bahwa tubuh kita tidak mempunyai organ yang disebut daya tahan tubuh. Semua bagian tubuh kita ini adalah bagian dari daya tahan tubuh kita. Bersama dengan virus, bakteri, fungi, dan elemen yang lain yang disebut microbiome. Ribuan riset telah dilakukan dan membuktikan bahwa daya tahan tubuh dan otak kita tidak akan bisa bekerja tanpa interaksi dari jutaan spesies organisme yang hidup dalam tubuh kita. Dalam pencernaan kita adalah tempat di mana koloni terbesar microbiome tinggal. Dalam satu gelas kefir mengandung jauh lebih banyak bakteri bagus yang hidup dibandingkan dengan satu botol probiotik yang menurut banyak orang lebih praktis dikonsumsi. Berikutnya adalah kutipan Alkitab untuk kita renungkan. Dari kitab Yohanes bab 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share pengalaman teman-teman yang berhubungan dengan topik di video ini. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, harap beri komentar, like, dan subscribe untuk yang belum subscribe ya. Salam, Tuhan memberkati.